Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Digita, kembali lagi bersama kami, kelompok 5 yang akan membahas tentang tata nama senyawa kimia. Sebelum kita memasuki materi, alangkah baiknya kita kenalan dulu gak sih? Perkenalkan, nama aku Hikmah Febrian Lestari. Perkenalkan, saya Yosefin Kenya Cayani. Teman-teman, kita langsung masuk materi. Oke, kita akan memasuki materi. Nah, di dalam materi tata nama senyawa kimia, kita akan membahas yaitu pertama, pengertian tata nama senyawa kimia yang nanti juga kita akan mention mengapa tata nama senyawa kimia itu penting dan sistem penamaan tata nama senyawa kimia itu ada berapa. Lalu yang kedua, kita akan membahas tentang tata nama senyawa anorganik. Membahas apa itu tata nama senyawa kimia. Kira-kira apa ya tata nama senyawa kimia? Nah, tata nama senyawa kimia adalah sistem yang digunakan untuk memberikan nama-nama unik pada setiap senyawa kimia. Senyawa kimia memiliki komposisi unik dari atom-atom yang terikat bersama melalui ikatan kimia. Dengan memberikan nama yang tepat pada setiap senyawa, kita dapat membedakan satu senyawa dari yang lain dan memahami komposisi serta struktur molekulnya. Selanjutnya, mengapa tata nama senyawa itu penting? Tata nama senyawa itu sangat penting dalam komunikasi di bidang kimia. Sebagaimana telah disebutkan di awal, dengan adanya sistem penamaan yang universal, ilmuwan di seluruh dunia dapat berkomunikasi dengan jelas dan memahami senyawa yang dibahas tanpa adanya kebingungan. Selain itu, tata nama senyawa juga memudahkan kita dalam mencari informasi tentang senyawa tertentu dalam literatur ilmiah atau basis data kimia. Senyawa kimia. Ada berapa ya kira-kira? Nah, sistem penamaan senyawa kimia, IUPAC telah mengembangkan aturan-aturan penamaan senyawa kimia yang terperinci. Aturan-aturan tersebut mencakup tata nama senyawa, yaitu ada anorganik dan organik. Tetapi yang akan kita bahas lebih mendalam yaitu tentang anorganik. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke tata nama senyawa anorganik. Senyawa anorganik adalah golongan senyawa yang tersusun dari unsur-unsur yang tidak mengandung atom karbon organik. Seperti pada sebagian besar senyawa molekuler, senyawa anorganik umumnya lebih sederhana dibandingkan senyawa organik. Senyawa anorganik dikelompokkan ke dalam 3 tata nama senyawa, yaitu tata nama senyawa kovalen biner, tata nama senyawa ion, dan tata nama senyawa asam dan basa. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang tata nama senyawa kovalen biner. Senyawa kovalen terdiri dari unsur-unsur non-logam. Pada bagian ini, tata nama senyawa kovalen molekul yang akan dibahas hanya untuk senyawa molekul, yaitu senyawa molekul yang hanya terdiri dari 2 jenis unsur. Tata nama senyawa kovalen diatur sebagai berikut. 1. Nama senyawa dimulai dengan nama unsur yang ditulis terlebih dahulu atau umumnya unsur yang berada di sebelah kiri pada tabel periodik atau unsur yang mempunyai keelektronegatifan yang lebih kecil. 2. Tambahkan akhiran ida pada unsur yang kedua. 3. Gunakan awalan dari bahasa Yunani untuk menyatakan jumlah atom. Nah, selanjutnya di sini ada tabel. Nah, tabel ini berisi ada angka indeks dan nama. Nah ya, angka 1 ini namanya adalah mono. Kalau 2 itu ada di, 3 itu tri, 4 itu tetra, 5 penta, 6 heksa, 7 hepta atau septa, 8 okta, 9 nona, 10 deka. Dan teman-teman bisa langsung ngeliat ya, di sini ada contoh-contoh penamaannya.
Oke, selanjutnya adalah tata nama senyawa ion. Senyawa ion adalah senyawa yang terbentuk dari dua jenis ion yang berbeda. Biasanya tersusun atas unsur logam dan unsur non-logam. Pada senyawa ion terdiri dari kation dan anion. Kation adalah ion positif dan anion adalah ion negatif. Pada umumnya, kation merupakan ion logam dan anion merupakan ion non-logam atau ion poliatom. Nah, dalam menuliskan rumus molekul senyawa ion, pertama, unsur logam dituliskan terlebih dahulu dan diikuti dengan unsur non-logam. Contohnya pada senyawa ion yang terbentuk dari ion Na+ dan Cl-. Rumus nyawanya adalah NaCl bukan ClNa. Hal ini disebabkan karena Na adalah unsur logam dan Cl adalah unsur non-logam, jadi Na dituliskan terlebih dahulu. Selanjutnya, dalam penulisan rumus molekul senyawa ion ditentukan oleh perbandingan muatan kation dan anionnya. Nah, yang harus diingat, total muatan positif sama dengan total muatan negatif. Misalnya, jika total muatan positif kationnya adalah +3, maka total muatan negatif anionnya harus -3 atau -3. Nah, contohnya untuk pembentukan senyawa Na+ dan SO4 2-. Nah, muatan positif dari Na+ adalah +1, sedangkan muatan negatif dari SO4 adalah -2. Nah, supaya jumlah muatan positif dan negatifnya sama, eee, maka ion Na+ yang terlibat harus berjumlah 2, sehingga rumus molekul senyawa yang terbentuk adalah Na2SO4 bukan NaSO4. Nah, selanjutnya dalam menentukan rumus senyawa ini, cara mudahnya kita jadikan si muatan kation ini menjadi indeks untuk anion dan muatan anion dijadikan indeks untuk kation. Misalnya dalam pembentukan senyawa Na+ dan SO4 2-, ini muatan kationnya Na+, yaitu 1 dijadikan indeks untuk SO4 2-. Tapi karena 1, maka tidak dituliskan. Kemudian muatan ion sulfat SO4 2- adalah -2. Nah, -2 ini kita jadikan indeks pada Na, maka Na-nya berjumlah 2 dan rumus molekulnya menjadi Na2SO4. Nah, dalam penamaan senyawa ion diberikan nama dengan urutan nama kationnya diikuti dengan nama anionnya. Contohnya pada senyawa NaCl. Nah, senyawa NaCl terbentuk dari ion Na+ dan ion Cl-. Nah, ion Na+ adalah kation dengan nama ion natrium dan ion Cl- adalah anion dengan nama ion klorida. Maka urutan penulisannya adalah nama kationnya yaitu natrium diikuti oleh nama anionnya yaitu klorida. Sehingga nama senyawanya adalah natrium klorida. Nah, berikut merupakan nama-nama kation atau ion positif. Selanjutnya adalah nama-nama anion atau ion negatif. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tata nama senyawa asam dan basa. Nah, yang pertama kita akan bahas dulu adalah tata nama senyawa asam. Berdasarkan definisi asam, basa oleh Arrhenius, senyawa asam adalah senyawa yang bila dilarutkan dalam air akan melepaskan ion H positif. Pada umumnya, asam dapat diperionisasi dalam air menjadi ion H positif. Dan ion yang disebut sisa asam basa. Penamaan senyawa asam dimulai dari kata asam diikuti dengan nama anion sisa asam. Nah, di sini teman-teman bisa lihat contoh-contohnya ya. Di sini ada asam klorida, asam klorida, dan lain-lainnya. Nanti bisa teman-teman lihat ya. Oke, selanjutnya yang kedua ada tata nama senyawa basa. Adapun senyawa basa, Arrhenius mendefinisikannya sebagai senyawa yang apabila dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion OH negatif.
Penulisan tata nama senyawa ini dimulai dengan penulisan nama kation terlebih dahulu, lalu diikuti dengan hidroksida. Nah, di sini teman-teman bisa lihat contohnya langsung ya. Nah, setelah kita mempelajari pengertian tata nama senyawa, mengapa tata nama senyawa itu penting, dan ada berapa aja sistem penamaan pada tata nama senyawa kimia, dan kita membahas detail dari tata nama senyawa kimia anorganik, dapat disimpulkan bahwa tata nama senyawa kimia anorganik dan organik adalah sistem penamaan resmi yang digunakan untuk memberikan nama unik pada setiap senyawa kimia. IUPAC menetapkan aturan-aturan yang harus diikuti dalam tata nama ini untuk memastikan komunikasi yang jelas dan konsisten dalam ilmu kimia. Dengan memahami aturan dasar ini, para ilmuwan dapat mengidentifikasi dan menyebutkan senyawa kimia dengan benar, sehingga memfasilitasi pemahaman yang lebih baik tentang sifat-sifat dan struktur molekul senyawa kimia. Ya, sekian dari kami. Terima kasih Sobat Digital yang udah menyimak video kami. Semoga bermanfaat ya. See you next time.